Hai guys, kembali lagi kita bahas ketika Quran dibilang mukjizat, apa sih mukjizatnya? Kali ini aku berbagi tentang Alif Lam Mim. Uh, ini agak berat karena para ahli agama atau scholars have conclude atau sampai pada kesimpulan bahwa ayat-ayat seperti Alif Lam Mim itu hanya Allah yang tahu. Di dalam Quran ada dua jenis ayat, muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu yang jelas, kayak perintah sholat jelas. Nah, yang alif lam mim itu termasuk mutasyabihat, jadi hanya Tuhan yang tahu secara makna. Tapi kita bisa mengambil manfaat untuk menambah keimanan kali ya. Nah, yang perlu diketahui adalah pertama, alif lam mim itu termasuk kelompok awal surat yang berupa huruf-huruf saja. Biasanya disebut dengan muqatta'ah. Nah, ada alif lam mim, ada alif lam ro, ada tosin, ada yasin, toha, yasin, tosin mim, ada alif lam, ada kaf, ha, ya, ain, shod, banyak sekali. Dan biasanya setiap surat yang diawali dengan huruf tersebut itu tentang Quran. Jadi alif lam mim dalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu di surat Al-Baqarah. Coba aku tunjukin. Nah, ketika kita belajar Quran setelah Al-Fatihah, yang pertama kali dibahas itu Alif Lam Mim. Nah, ini ada Alif Lam Mim. Tulisannya Alif Lam Mim. Apa sih artinya? Simpelnya nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Tetapi kita bisa mengambil beberapa manfaat atau approach atau bagaimana cara menyikapinya, dan insya Allah bisa mendapat manfaat untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan cara menyikapi Al-Quran. Oke, yang pertama yang menurut aku penting sekali adalah tentang kaitan antara surat Al-Baqarah dengan surat sebelumnya, yaitu tentang si Al-Fatihah. Jadi dalam Al-Quran antar surat, antar ayat itu saling berkaitan. Jadi ketika ingin memahami awal ayat sebuah surat, biasanya menunjuk dulu ke ayat sebelumnya. Nah, yang ditemukan adalah di ayat sebelumnya kita meminta petunjuk, ihdina gitu kan, tunjuki, meminta petunjuk. Tapi di ayat berikutnya dibilang alif lam mim gitu kan, kayak agak puzzling gitu. Jadi beri gue petunjuk dong, terus dikasih petunjuknya alif lam mim gitu kan. Manfaat yang bisa diambil adalah pertama, kita seakan dipaksa untuk mengakui bahwa kita nggak tahu apa-apa nih gitu. Alif lam mim aja kita nggak tahu gitu. Bahkan di ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, bacalah bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Tuhanlah yang telah mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak mereka ketahui. Jadi dengan membuka dengan alif lam mim, manfaatnya adalah meminta petunjuk karena kita nggak tahu, sehingga ketika menghadapi Al-Quran ingin mendapat petunjuk, kita harus bersih, punya niat yang baik bahwa kita ingin mendapat petunjuk nih dari Al-Quran ini, bukan mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang kontroversial dalam ayat mutasyabihat atau muqatta'ah ini. Itu yang pertama. Kedua, ayat berikutnya, dalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Jadi ketika meminta petunjuk, dikasih alif lam mim dan dikasih Alkitab atau Al-Quran. Nah, sehingga kalau ingin mendapat petunjuk, hal yang pertama sebaiknya dilakukan adalah memahami Al-Quran. Itu yang aku dapatkan. Ayat yang lain juga ada banyak tuh, surat yang lain kayak katakanlah An-Nisa. An-Nisa itu sebentar diawali oleh apa ya, An-Nisa.
An-Nisa, Al-Maidah deh, Al-Maidah. Al-Maidah juga banyak diawali dengan huruf-huruf seperti alif lam mim. Surah Al-Maidah. Nih. Surat Hud misalnya. Dia diawali dengan alif lam ro, kitabun uhkimat. Jadi setiap ada alif lam mim, alif lam ro, tentang kitab, tentang Al-Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim gitu kan, tentang Al-Qur'an. Kemudian untuk sebagai pelajaran berikutnya adalah kita diberi petunjuk bahwa Al-Qur'an itu tersusun oleh huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang jelas seperti penyebutan alif lam mim tersebut. Jadi jelas petunjuknya, dan ketika kita pahami tentang sifat petunjuk itu biasanya berupa simbol atau penunjuk arah gitu, kayak belok kanan, panah kanan, harus berhenti, stop, garis gitu kan. Nah, ketika kita meminta petunjuk dan dikasih alif lam mim, sebenarnya kita dipersiapkan secara mental, oke, ke depan ini akan ada sesuatu nih yang berkaitan dengan alif lam mim, yaitu Al-Qur'an. Dan pemahaman Al-Quran itu ketika memahami ke bagian terkecilnya itu akan mendapat petunjuk yang sangat jelas. Itu satu. Kedua, sifat sosial dari Nabi Muhammad dan turunnya Al-Quran ini. Teman-teman tahu bahwa Nabi Muhammad itu dikenal dengan seorang ummi atau buta huruf, tidak bisa baca tulis. Kalau teman-teman pernah ke pelosok Indonesia gitu melihat penduduk yang belum bisa baca tulis, mereka tuh fasih berbicara, bisa ngomong makan minum standar, tapi ketika disodorkan sebuah buku huruf kalimat, mereka nggak tahu, meskipun sama tulisannya Budi, B-U-D-I misalnya, mereka bisa menyebut Budi, tapi ketika disodorkan B-U-D-I mereka nggak bisa baca, nggak tahu bahwa itu artinya sama dengan Budi. Bayangkan Nabi Muhammad itu terkenal sebagai seorang ummi, tidak bisa baca tulis, tetapi dia mendapat wahyu, dan bayangkan naik ke sebuah bukit gitu, menyeru kepada penduduk Arab, bilang alif lam mim gitu. Terkenal oleh orang itu, dia tuh nggak tahu apa-apa gitu tentang huruf, tapi dia bisa menyebut huruf alif lam mim secara jelas gitu. Itu menimbulkan shock gitu di kalangan Arab. Bagaimana mungkin seorang Muhammad, mereka mungkin belum mengaku sebagai nabi, bisa menyebut sebuah huruf padahal dia itu seorang ummi gitu. Nah, dia juga sampai dituduh sebagai penyair, karena ayat-ayat yang dibacakan kemudian itu susunan dan maknanya itu indah atau terstruktur atau thought provoking gitu, atau heart provoking, jadi menimbulkan menyentuh hati dan menyentuh pikiran juga, sampai mereka mengira ini menuduh ini sebagai perkataan penyair lah, kahin, syair gitu kan, padahal bukan. Dan mereka anehnya tidak menuduh dia tidak menjelekkan alif lam mimnya. Mereka tidak membela, tidak berkata apaan sih alif lam mim, enggak. Karena orang Arab itu secara bahasa sangat kompleks dan bermakna, sehingga ketika dia melihat sebuah firman dan mengatakan alif lam mim dan kata-kata berikutnya menyentuh hati dan pikiran, mereka nggak komplain apa itu alif lam mim gitu. Ada keterikatan batin dengan sebuah kata-kata. Nah, itu dua so far. Yang terakhir yang menurut aku paling amazing, gini, kita kan ingin mendapat petunjuk ya dalam hidup. Kita menganggap Al-Quran akan memberikan petunjuk, baik dalam perdagangan, baik dalam bisnis, baik dalam hubungan dengan keluarga, baik dalam mencari ilmu, cara mendapat jodoh, cara mengurus anak, cara mengurus keuangan, cara berhubungan dengan tetangga. Kita ingin mendapat petunjuk dari Al-Quran ini, dan memang ada.
Tapi bayangkan ketika kita pertama kali membukanya gitu, ayo dong kasih gue petunjuk, aduh gue pengen hidup dengan baik, tapi yang dikasih tiba-tiba alif lam mim gitu. Hah, apa itu gitu kan. Ah, itu seperti kita ingin memahami struktur tubuh manusia atau ke psikologi atau apa ya, psikologi, apa sih namanya, aduh lupa, struktur tubuh manusia atau tentang makhluk hidup, dan kita bertanya kepada seorang genetisis atau ahli genetika atau kepada dokter, ayo dok, gue pengen tahu nih apa itu, bagaimana makhluk hidup bekerja, tentang semua reproduksi lah, tentang semua apa namanya, keturunan gitu kan, bagaimana perbedaan antara hewan dan manusia dan tumbuhan. Terus tiba-tiba seorang dokter mengatakan seperti ini. Ini ada buku The Gene dari Siddhartha Mukherjee, ini bagus banget. Ini kayak kalau ingin memahami genetik manusia, baca di sini tuh amazing banget. Tapi yang dibilang pertama kali atau yang tertangkap pertama kali oleh sebuah genetik apa? ACGT atau ACGU di RNA. Kalau kita ingin memahami genetik, mulai dengan ACGT. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, kehidupan, pahami mulai dengan alif lam mim. Itu amazing banget. Jadi gimana ya, susah diungkapkan dengan kata-kata. Karena ketika Al-Quran disebut mukjizat, bentuknya buku gitu, ayat-ayat. Mukjizat nabi lain akan mudah dipahami gitu. Nabi Ibrahim tahan dibakar gitu menjadi dingin, mukjizat fisikal atau mukjizat fisik atau kimiawi. Nabi Isa menghidupkan orang mati, terus berbicara saat bayi, terus menurunkan makanan dari langit. Itu mudah dipahami, oh itu mukjizat gitu. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat yang keseharian dipakai untuk mengembala, mukjizat gitu. Tapi kepada Nabi Muhammad diturunkannya apa? Al-Quran, buku, itu susah dipahami itu apa maksudnya gitu kan, tidak termanifest. Ternyata ketika dengan memahami alif lam mim dengan angle seperti tadi, mukjizat Al-Quran itu mungkin tidak terletak pada kehebatan kimiawi atau hal-hal yang silap mata gitu ya. Dia mukjizatnya terdapat pada huruf, pada kata, pada kalimat, pada susunan antar kalimat, antar kata, antar ayat, antar surat, coherent fashion. Jadi semua saling berkaitan dari huruf bagian terkecil sampai semua ayat, sampai semua surat, dari awal sampai akhir. Disitulah yang perlu kita pahami, dari susunan kata sampai yang paling kecil. Disitulah letak mukjizatnya. Mungkin itu yang bisa aku share sekarang. Jangan lupa bagikan ke teman-teman, subscribe, nyalakan lonceng. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.